Halo Bang JBC, selamat dulu jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng. Kali ini Sersan Daeng ditemani beberapa tokoh atau beberapa narasumber. Kali ini Sersan Daeng rencananya akan berbicara masalah terkait dengan persoalan yang ada di Desa Nganti ya. Desa Nganti, Kecamatan Singadesa, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin ya. Terkait dengan pemilihan ketika tahun 2021. Kita sapa dulu sama beberapa narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Kasyuran, mantan perangkat desa Desa Nganti, Kecamatan Singadesa, Kabupaten Muba. Ada sebelahnya lagi ini ada pengacara kuasa hukum daripada Pak Kasyuran yang nanti mungkin memberikan pemahaman terkait masalah hukum. Ada Pak Anwar Sadat SHCLMA, dan di sebelah saya lagi ada Rini Dwi Agustin ya, sarjana hukum. Beliau berdua ini akan mendampingi Pak Kasyuran untuk mencari keadilan. Katanya menurut kabar Pak Kasyuran ini diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa terpilih ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kasyuran ini kan sudah berada di studio nih. Saya dengar juga Pak Kasyuran ini sudah beberapa kali menjadi kepala perangkat desa ya di Desa Nganti. Ada beberapa kepala desa berganti, tapi Pak Kasyuran masih tetap dijadikan perangkat desa. Namun sekarang ini tahun 2021 ada pemilihan kepala desa yang baru terpilih. Menurut informasi katanya Pak Kasyuran disuruh mengundurkan diri itu. 2 kali dipanggil di rumah kepala desa untuk mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Mungkin bisa diceritakan Pak Kasyuran? Mungkin Mancik juga bisa mendengarkannya. Ya. Jadi ceritanya begini. Di bulan 2 Januari awalnya kami masih akrab dengan Pak Kades. Di bulan Januari kami masih aktif bekerja dengan apa yang aturan yang berlaku. Jadi memasuki di bulan Februari, itu bulan 2, itu ada aturan Perdes setiap hari kami masuk, tiket masuk kan, kalau terlambat dikenakan, melanggar itu, kalau pulang terlalu cepat juga melanggar. Kalau sama sekali tidak datang, kami dikasihkan sanksinya 50.000. Kalau hari ini tidak datang dikenakan sanksi 50.000. Kegunaan 50.000 itu untuk makan-makan di kantor itu kan. Nah, sehingga berjalannya di bulan Februari itu kami dapat panggilan ke rumah Pak Kades. Malam dipanggilnya ke rumah itu kami dimintanya kesadaran diri Pak. Kesadaran diri, dia bilang aku calon kepala desa, ada yang mendukungkan aku, jadi aku mohon kepada perangkat yang lama, mohon mengundurkan diri karena aku ada orang yang mendukung aku. Itu katanya. Kami datang ke rumah kepala desa itu belum ada jawaban untuk mengucapkan untuk mengundurkan diri itu. Masih tetap berjalannya. Di bulan 2 itulah dia ngomong lagi di kantor kepala desa. Kami sedang dalam keadaan dinas. Katanya dia mengulangi untuk mengucapkan untuk mengundurkan diri itu. Katanya tolong Pak sadari diri. Saya ada pendukung. Dia jadi berulang-ulang kali mengucapkan ada pendukung. Namun kami masih ada salah satu anggota kami menjawab, kami mengundurkan diri jadi, tapi ada pesangon lah, berbentuk pesangon lah. Tapi dia katanya
kalau kamu mengundurkan diri, ngasih pesangon itu paling 1 bulan dia kasih. Nah, ternyata kami tidak sanggup, anggota kami orang 7 tidak sanggup kalau 1 bulan kan. Nah, karena dia nyuruh mengundurkan diri. Lalu dia ngomong, walaupun kamu tidak mengundurkan diri, masih tetap aku berhentikan. Nah, dia ngomong kan, kami menjawab, iya, kalau untuk memberhentikan itu urusan Bapak. Nah, memang kewajiban Bapak itu memberhenti, mengangkat, memang kami terima aja. Kalau untuk mengundurkan diri, kami tidak bisa. Nah, jadi dia ngomong, dia di belakang pencalonan itu kan, dia ada orang yang di belakangnya, ada janji-janji politik berarti untuk mengganti kami jadi perangkat. Baik, Kira-kira Pak perangkat desa yang mungkin notabene yang mengerti tentang kondisi keadaan desa sekitar ya. Artinya kondisi sekarang memang Bapak sudah resmi dipecat oleh kepala desa yang baru ya? Iya. Sudah ya. Terus langkah apa yang Bapak lakukan selain daripada memberikan kuasa kepada pengacara kita ini yang ada di samping kita ini sebelum ke pengacara, atau memang ada langkah hukum upaya lain untuk mencari keadilan terhadap apa yang menurut Bapak tidak adil di sini? Artinya kepala desa memecat secara sepihak seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi Pak, setelah bulan 4 kan, bulan April, dapatlah kami pemberhentian. Pemberhentian itu pemberhentian yang sah, tapi sepihak. Jadi oleh karena sepihak itu, kami mencari jalan, kalau bisa jangan sepihak itu kan. Jadi apa benar, maklum baik, kami kan tidak tahu di aturan-aturan tuh, kami belum tahu. Jadi makanya kami pergi ke kecamatan untuk mengadu dengan kecamatan. 2 kali kami pergi ke kecamatan, ternyata tidak ada solusinya. Nah, karena Pak Kepala Desa itu dia tidak mau untuk mengembalikan kami kan. Nah, jadi terpaksalah kami melalui jalan buntu kan di kecamatan. Makanya kami berlanjut ke Palembang menghadapi Pak Heru. Terus kata Pak Heru, kami menanyakan gimana caranya ini. Katanya kamu menghadap ke Komisi Informasi, itu nemu Pak Kori. Nah setelah itu kami menyerahkan kuasa kepada Pak Anwar Sadan sebagai pengacara kami kan. Nah kira-kira begitu Pak. Baik, jadi sebelum saya ke pengacara Bapak, saya tertarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusron tadi ya, selaku perangkat desa. Mendengar kabar tadi katanya ada janji-janji politik yang boleh dikatakan ketika nanti saya atau diangkat menjadi kepala desa atau menang jadi kepala desa, maka saya akan yang membuat pernyataan itu akan diangkat menjadi perangkat desa, sehingga menarik Bapak atau mengeluarkan Bapak dari perangkat desa. Apakah itu bisa dibuktikan dengan mungkin ada data-data otentik yang Bapak punya sehingga mungkin ini bisa ditarik untuk pengacara Bapak untuk lari ke ranah hukum, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, ada Pak. Dia kan pernah berjanji kan dengan pendukungnya, sehingga kami dari perangkat desa yang diberhentikan bisa membuktikan suatu surat yang ada meterainya sudah ditandatangani, mungkin yang sudah ditangani oleh dia. Nah maka dari itulah kami mengatakan bahwa ada unsur politik. Baik, mancek becek sanot dulur ya. Jadi yang baru jadi kepala desa ya, dimanapun Anda berada ya kan,
ada aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah ya, maupun menteri, maupun pemerintah pusat maupun daerah untuk memberhentikan perangkat itu ada aturannya juga, dan untuk janji-janji politik juga ada aturan, delik pidana juga ada. Nah, mungkin sejauh ini Bapak, saya beralih dulu pertanyaan ini ke kuasa hukum Bapak, mungkin bisa diambil kasihkan mic-nya. Nah, Pak Anwar Sadat ya, ini kalau saya berbicara masalah Anwar Sadat ini, wah mantan presiden yang luar biasa ya, presiden Mesir pada saat ini. Jadi kebanyakan nama Anwar Sadat ini melawan ya, nah ini itu tidak tahu ini ya, kalau dengan ini melawan apa tidak ya. Nah tapi yang jelas Pak Anwar Sadat tadi sudah kita dengarkan bersama bahwasanya klien Bapak itu merasa ada kejanggalan, ketidakadilan terhadap diri dia, yang notabene-nya seharusnya perangkat desa itu ketika aturan-aturan yang ada harus mengikuti sebenarnya kepala desa itu ya kan. Nah mungkin kita bahas dulu tentang pemberhentian perangkat desa yang menurut Bapak selaku pengacara, apa sih regulasi yang bisa dipakai untuk kepala desa yang baru atau yang lama untuk memecat daripada perangkat desa itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Host ini ganteng, host ini. Ya, ya. Nah, ya. Jadi kemarin klien kita ini hadir ke kantor kita, ngobrol banyak, berkeluh kesan terhadap persoalan dia. Jadi datang ke kantor bahwa dia diberhentikan. Yang diduga pemberhentian itu kan sepihak yang dilakukan oleh kepala desa ya, oknum kepala desa. Nah, dengan membawa bukti-bukti surat berupa surat pemberhentian, ada yang ditandatangani oleh kepala desa, kita kaji, kita ulas dan kita diskusikan apa dasar-dasar hukumnya itu. Nah, setelah kita lihat bahwa pemberhentian perangkat desa itu kan harus ada regulasi tersendiri yang mengaturnya, yaitu di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017. Di sana sudah sangat jelas sekali. Nah, mungkin saya bacakan di sini bahwa bahwa di pasal 5 ayat 1 itu dijelaskan kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkoordinasi dengan camat. Kita bedah satu-satu. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa setiap kepala desa yang akan diberhentikan oleh setiap perangkat desa yang akan diberhentikan oleh kepala desa harus berkoordinasi dulu dengan camat. Pertanyaan kita, apakah sudah hal ini dikoordinasikan? Nah, itu yang kita belum tahu, masih tanda tanya di kita, karena ini akan kita kaji lagi, akan kita bahas lagi, akan kita teliti lagi lebih dalam. Itu ada tidak? Di mana kita akan mengujinya nanti? Tentunya episode berikutnya kita akan lakukan itu. Nah, ada tidak rekomendasi dari camat? Terus yang di pasal 5-nya itu sudah jelas sekali. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 2. Nah, ayat 2 karena usia telah genap 60 tahun. Kembali lagi kita ke perangkat desa di sini. Ada tidak yang mereka ini yang perangkat desanya usia 60 tahun? Di situ kita kaji, di situ kita teliti. Kalau sudah ada berarti sah dong untuk pemberhentiannya. Nah, oke. Yang poin berikutnya lagi kita sebut dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun. Kalau mereka ini dipidana 5 tahun, nggak mungkin mereka nemui saya seperti itu. Otomatis mereka adanya di penjara. Nah, sudah 2 poin kita bahas di sini. Yang kecilnya berhalangan tetap. Nah, berhalangan tetap ini bagaimana? Artinya kalau berhalangan tetap menurut tafsiran saya berarti tidak bisa masuk lagi dong. Tidak bisa mengantor lagi kalau berhalangan tetap. Sedangkan mereka setiap hari ke kantor, ada absen, tanda tangan terus di situ. Nah, terus yang selanjutnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Ya. Kalau kita melihat daripada tidak memenuhi lagi persyaratannya, secara umum itu persyaratan perangkat desa itu berbadan sehat, jasmani maupun rohani. Ya. Memegang teguh yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi persyaratan-persyaratan umum yang lainnya di situ. Seperti itu. Terus selanjutnya, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tadi dari penjelasan dari Pak Kasiron klien kita di sini
bahwa adanya dugaan kepala desa datang ke rumah mengundurkan diri, disuruh mengundurkan diri di sana ya. Ternyata mereka tidak mau. Ini artinya kontradiktif daripada surat pemberhentian yang diserahkan kepada mereka, yang mana surat keterangan pemberhentian itu adanya pelanggaran. Nah, kalau memang adanya pelanggaran, kenapa oknum kepala desa tersebut datang ke rumah untuk mengundurkan diri? Ini kan kontradiktif. Ini akan kita bahas nanti untuk episode selanjutnya, maksud saya itu langkah-langkah hukum konkret yang kita ambil di situ nanti. Nah, itu juga dipertegaskan juga. Nah, di pasal 5 ayat 6 itu rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Jelas di sini. Rekomendasi camat itu harus ada. Harus ada. Kalau tidak ada rekomendasi camat ya saya rasa bisa kita jadikan itu sebagai bahan pembuktian di pengadilan nanti kalaupun kita akan maju. Kayaknya sepertinya kalau kita lihat kuasa yang ditandatangan ke kita, ini kita akan lanjutkan ke ranah hukum upaya kita selanjutnya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Anwar Sadat. Jadi apa yang sudah dijabarkan Pak Anwar selaku kuasa hukum ya, ini kayaknya akan panjang sebagaimana yang disampaikan tadi dalam tema bahwasanya akibat janji politik ini berbuntut panjang. Nah, apakah nanti pihak daripada kuasa hukum akan melakukan upaya delik pidana perdata, petun atau pidana atau seperti apa yang akan dilakukan, langkah-langkah konkret mungkin ke depan akan dilakukan oleh kuasa hukum? Kalau kita lihat dari keterangan daripada klien kita di sini, banyak sekali langkah hukum yang kita akan ambil. Yang pertama tadi seperti dijelaskan bahwa seperti klien kita jelaskan tadi bahwa adanya janji, betul ya, ada dugaan janji kepada siapa kita tidak tahu. Yang jelas ada janji-janji politik seperti itu. Nah, kalaupun janji politik yang ditebarkan, yang disampaikan oleh oknum kepala desa kepada warga berkaitan dengan uang, itu ada delik pidananya, ada ancaman pidananya di situ. Itu pasal 149 ayat 2 kalau tidak salah itu sudah jelas mengatur itu persoalan pemilihan. Itu masalah istilah kerennya itu money politik ya, politik uang di situ. Nah, itu akan kita kaji lagi, akan kita bahas lagi, akan kita teliti dan akan kita selidiki. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua, ini kan berkaitan dengan surat keputusan. Ya, surat keputusan ya, karena kepala desa ini termasuk pejabat negara, otomatis tidak bisa kita membatalkan begitu saja. Salah satu cara membatalkannya itu kita harus mengadakan sengketa tata usaha negara. Kita akan melakukan gugatan tun di situ. Kita akan mohonkan di pengadilan tata usaha negara kalau memang SK tersebut belum memiliki dasar, maka kita buktikan. Jangan kita asal ngomong saja nanti. Ini SK tidak memenuhi dasar, ini tidak memenuhi alasan yuridisnya. Nah, hal tersebut akan kita buktikan nanti di pengadilan. Benar atau tidak itu ranahnya di pengadilan. Yang ketiga, ada pidana, ada PTUN, ada perdata, ada. Apa perdatanya? Perbuatan melawan hukum. Bisa kita gugat perbuatan melawan hukum yang di sana kalaupun dia melanggar aturan-aturan yang ada. Dengan melanggar aturan-aturan yang ada, berarti dia itu telah merugikan orang lain. Dengan merugikan orang lain tersebut, otomatis di sini adanya kerugian dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu dia berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap siapa yang merugikan dirinya, seperti itu. Baik, Pak Anwar Sadat ya, mungkin saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan tadi. Artinya ini akan segera berproses. Namun sebelum proses hukum itu berjalan, apa ada rencana-rencana untuk melakukan somasi kepada oknum yang bersangkutan sehingga melakukan klarifikasi dulu terkait apa yang sudah disampaikan oleh klien? Nah, ini yang saya apresiasikan terhadap klien kami ini ya. Nah, sebelum dia datang, sebelum dia tanda tangan kuasa ke kita, dia telah mengajukan keberatan terhadap pemberhentian itu. Inilah langkah secara tidak langsung dia telah menjalani langkah hukum untuk ke PTUN-nya. Keberatan itu, karena keberatan sudah diajukan oleh mereka, otomatis kita tidak perlu lagi menunggu
keberatan. Tinggal kita menunggu beberapa hari ke depan. Kalau tidak ada tanggapan terhadap keberatan itu, maka kita akan melajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap oknum kades tersebut. Baik, ini di sampingnya ada tim kuasa hukum juga, Mbak ini ya. Mungkin dengan kondisi sekarang yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Sadat, langkah-langkah upaya hukum apa yang cara nyata yang mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan tim kuasa hukum ini untuk klien Anda? Kita nanti akan melakukan gugatan ke Petun Tata Usaha Negara, iya. Karena kita sudah mengumpulkan data-data yang konkret, semuanya sudah ada, kita tinggal melaksanakannya saja. Oke, mungkin singkat memang ya, singkat, padat dan jelas sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Anwar Sadatin. Tapi ada sedikit menarik, katanya ada gugatan baik perdata maupun pidana di situ ya. Nah, mungkin secara realnya gugatan perdata itu ada kerugian materi yang sudah yang sudah dialami oleh klien Anda? Mungkin Jelas. bisa dijelaskan? Jelas ada kerugian material. Nah, selama ini mereka ketika bekerja dapat gaji bulanan. Ya. Dapat gaji bulanan. Dan untuk membiayai kehidupan, kebutuhan anak-anak mereka, keluarga mereka. Ketika mereka diberhentikan, mereka tidak ada lagi gajinya karena mereka tidak berhak lagi karena ada SK tersebut. Oleh karena itu yang dirugikan mereka itu secara material. Secara imaterialnya, kalau imaterialnya tidak bisa dinilaikan dengan uang, malu mereka terhadap keluarga, terhadap masyarakat di sana. Diberhentikan, ada apa ini berhentikan, itu kan menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Kerugian material ini yang lebih besar daripada kerugian material. Ada dampak psikologis. Ada dampak psikologi dari mereka. Apalagi mereka ini orang-orangnya sudah berumur, ya rentan terhadap sakit pikiran. Ketika pikiran mereka sudah berpikiran yang macam-macam, akhirnya selera makan itu hilang, akhirnya sakit. Itu dampak-dampak daripada dampak negatif mereka alami. Baik, jadi Pak Anwar Sadat, kita udah saksikan bersama ya, Mang Cek Becek ya. Jadi kalaupun kita menjadi kepala desa yang terpilih, ya kan, harusnya juga harus berhati-hati ya. Atau kalaupun kita nanti mencalonkan diri menjadi kepala desa juga hati-hati karena ada aturan-aturan yang berlaku. Betul. Kalau tidak, nah ini akan kejadian seperti ini nih. Salah satu korban nanti akan melaporkan ke pengacara tahu sendiri kalau pengacara kan pengangguran banyak acara. Itu memang delik hukumnya luar biasa. Artinya apapun ceritanya ya kan, kita harusnya di negara hukum ini ya dengan hukum ya kan. Betul. Harus panglima itu adalah hukum sebenarnya, bukan daripada ini aturan itu adalah hukum dan aturan itu adalah panglima bagi kehidupan kita di dalam negara yang merdeka ini ya. Betul. Tidak ada lagi hak-hak orang itu untuk tidak diambil keadilannya secara sepihak ya. Jadi terima kasih banyak ini Pak Kasiran, Pak Anwar Sadat. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada ulasan sedikit sampaikan Mbak Ririn ya, Mbak Ririn terhadap Mang Cek Becek kita yang ada di seberang sana. Mungkin ceritakan dulu tentang bagaimana sih sebenarnya perangkat desa atau kepala desa itu dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengangkat dan memberhentikan daripada perangkat desa. Mungkin bisa sekarang kita jelaskan kembali bahwa seharusnya pemberhentian perangkat desa itu kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya kayak gini, perangkat desa berhenti apabila satu, dia meninggal dunia. Kedua, apabila kita ingin berhenti sendiri, keinginan sendiri. Terus berusia, ia meninggal dunia, berkeinginan berhenti sendiri, melebihi batas dari 60 tahun usianya. Kalau belum 60 tahun itu tidak bisa diberhentikan. Jadi ya tidak bisa diberhentikan karena kita sudah ada undang-undangnya. Tadi dijelaskan sama Bapak Sadat undang-undangnya. Jadi sebagai perangkat desa itu, perangkat desa sebenarnya apa sih namanya? Membantu pekerjaan dari kades. Sekarang kadesnya ini tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dia memberhentikan dengan sendiri, mengangkat secara paksa atau diambil secara sepihak, diberikan kepada dikuasakan kepada kuasa hukum. Apa harapan Anda ke depan 2-3 hari ke depan atau beberapa hari ke depan? Mungkin bisa disampaikan, Mang Cek bisa juga pengen dengarnya.
Baik, harapan saya menyerahkan kuasa kepada Pak Anwar Sadat. Harapan saya yang pertama, yang ada di di pemberhentian itulah harapan saya kan. Jadi dia di pemberhentian itu yang termasuk di SP Sudah itu aja ya. Jadi intinya bagaimana Bapak bisa kembali lagi menjadi perangkat desa, ataupun kalau seandainya Bapak diberhentikan ya minimal dapat pesangon lah ya kan, secara wajar ya kan, karena menurut informasi bukan Bapak aja, ada 7 perangkat desa juga yang diberhentikan secara kepala desa secara sepihak ya. Ya artinya Bang Cek Bicek, beliau ini saking emosinya mungkin karena hak-hak yang diambil jadi tidak bisa berbicara banyak lagi ya kan. Paling tidak intinya itu adalah menyerahkan kepada pihak pengacara untuk mengambil hak-hak yang harusnya diterima oleh Bapak Kasiran ya selaku perangkat desa yang lama. Kalaupun memang kepala desa tidak bisa melaksanakan atau menerima kembali Bapak selaku perangkat desa, paling tidak ada pesangon ya, paling tidak ya harus wajar lah, manusiawi lah ya Pak pengacara juga ya. Betul. Nah, dan juga jangan lagi ketika nanti ke depan ada pemilihan kepala desa juga ujung-ujungnya ada pernyataan bahwa siapa yang mendukung saya akan saya naikkan menjadi perangkat desa, sehingga membawa efek domino terhadap perangkat-perangkat desa yang lama. Kan kasihan ya kan. Betul. Mereka sudah mengabdi ya kan, sudah lama, sudah ngerti tentang kondisi desa ya. Nah, Mang Cek Bicek sana dulur dimanapun Anda saja berada, ketika Anda menjadi kepala desa, jangan seolah-olah kepala desa itu adalah punya segalanya dan bisa bekerja sendiri. Di situ ada orang-orang juga yang bisa membuat desa itu menjadi sukses, menjadi maju ya kan. Kepala desa itu menjadi ini aja, operator saja ya kan. Dan sebenarnya perangkat desa ini yang akan bekerja lebih baik lagi. Nah, apalagi perangkat desa yang sudah lama, artinya sudah mengetahui kondisi alam, kondisi masyarakat, ya kan. Yang notabene-nya mereka juga sudah berjibaku di sana untuk meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat desa di sana ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan acara sesandar dan yang lain-lain. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.